Balik lagi di channel Wonopet. Kali ini saya ada router bekas IndiHome lagi. Di sini mereknya Nokia. Ini bukan Nokia smartphone ya, tapi Nokia router. Ini bekas IndiHome. Nah, seperti ini modelnya. Ini ya, cukup bagus. Ini sudah ada port USB. Ini cukup komplit untuk hardware-nya. Di sini ada telepon 12, LAN 1 sampai 4. Ini ada power, reset, WLAN, WPS, LED, dan on off di sini. Nah, router ini saya akan fungsikan sebagai pemancar WiFi dari MikroTik atau router TP-Link atau juga dari IndiHome, ini juga bisa. Kita akan fungsikan router bekas ini untuk memperluas jaringan WiFi. Nah, untuk settingnya sendiri kita pakai LAN ya, jadi pakai jalur kabel, dan kita pakainya port 3. Jadi tidak bisa pakai port 1, port 2, port 4. Khusus settingnya pakai port 3 karena yang sudah ada mode rootnya cuma di port 3. Jadi untuk settingnya kita pakai kabelan seperti ini, kita masukkan di port 3. Oke, sebelum kita mulai konfigurasi routernya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Sekarang saya akan coba untuk konfigurasi router Nokia untuk menjadi sebuah access point. Sebelumnya kita masuk ke aplikasi Mozilla atau Chrome juga bisa. Di sini kita ketik IP-nya 192.168.1.1. Ini untuk halaman login-nya seperti ini ya. Ini kupon home gateway. Di sini ada username dan password. Nah, untuk username dan passwordnya ini ya. Untuk username-nya support, sedangkan untuk passwordnya the word in your hand. Kita copy untuk passwordnya karena panjang di sini. Kita masukkan untuk username-nya support. Untuk passwordnya kita paste yang tadi. Kita akan coba login. Nah, ini sudah masuk halaman remote dari router Nokia. Di sini bisa kita cek ya, untuk device name-nya G240WF, ini untuk serinya, vendornya Nokia. Di sini ada serial number, hardware version, boot version, ya, software. Jadi cukup komplit untuk informasinya. Sekarang kita akan setting router ini menjadi sebuah pemancar atau access point. Nah, untuk sumber internetnya sendiri saya pakai dari MikroTik atau bisa juga pakai IndiHome atau dari router seperti TP-Link, Tenda atau lainnya, ini juga bisa. Di sini kita masuk ke menu network. Nah, di sini rootnya ini berada di port 3 ya. Jadi kalau kita konfigurasi harus pakai port 3 karena di sini yang mode rootnya hanya di port 3. Supaya port 1 sampai port 4 ini bisa menjadi jalur ISP, kita ganti mode bridge-nya menjadi mode router. Ya, kita ganti semua. Langsung kita save. Nah, ini akan melakukan proses reboot ya. Jadi routernya akan otomatis mati dan nyala lagi. Jadi kita tunggu routernya sampai nyala lagi. Oke, di sini sudah reboot. Kita login ulang. Untuk username-nya support, passwordnya the word in your hand. Kita login. Kita masuk lagi ke menu network. Di sini untuk modenya sudah router semua ya. Jadi kita bisa skip yang ini. Kita masuk ke jalur wireless untuk merubah nama WiFi-nya. Ini untuk modenya ada auto, ini bandnya. Mungkin saya akan coba modenya pakai mode N di sini. Dan untuk bandnya saya akan pakai yang 40. Untuk channel di sini saya pakai 7. WMM-nya ini enable, ini sama. Nah, ini untuk bagian SSID konfigurasi. Nah, di sini SSID-nya ada 4. Karena buat pemancar kita cuma pakai 1 aja. Di sini untuk namanya Speedy kita ganti misal Nopet. Oke, ini untuk nama SSID-nya. Ini kita bisa enable atau disable untuk SSID. Ini broadcast, ini kalau mau hidden ya. Jadi kalau enable ini tidak hidden, kalau disable ini hidden.
Nah, ini untuk enkripsi mode, ini untuk passwordnya ya, model password. Kalau open ini tanpa password seperti ini. Nah, kalau kita mau pakai password kita bisa pilih. Terus ini untuk passwordnya kita bisa kasih 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti ini ya. Ini untuk passwordnya. Untuk WPS nya saya bisa disable. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita save. Oke. Nah, nanti otomatis nama WiFi dan passwordnya akan berubah. Selanjutnya kita matikan untuk ketiga SSID ini ya. Jadi SSID 2, 3, 4 kita disable. Kita pilih dulu SSID 2, kita disable karena untuk SSID 2 di sini untuk WiFi ID. Kita save. Oke, di sini sudah ke disable. Kita ganti SSID 3. Ini untuk Flashion Seamless. Kita disable juga. Kita save. Nah, yang SSID 4 juga kita disable. Di sini sudah otomatis ke disable ya, jadi tidak perlu. Nah, selanjutnya kita pindah ke menu LAN di sini untuk merubah IP lokalnya. Di sini untuk IP bawaan 192.168.1.1. Karena MikroTik saya pakai 0, jadi networknya 0. Untuk IP-nya saya pakai 3 karena yang IP 2 sudah saya pakai untuk pemancar satu lagi. Untuk DHCP nya kita ganti dulu, sesuaiin karena kalau di sini masih 1 ini tidak akan bisa. Kita 0 seperti ini, langsung kita hapus. Untuk DHCP nya seperti ini ya. Ini jadi modenya seperti ini. Kalau sudah kita langsung save. Nah, oke, jadi untuk konfigurasinya cukup seperti ini. Kita akan langsung untuk uji coba jaringannya pakai kabel LAN ya. Jadi untuk mengetes ISP nya kita menggunakan kabel LAN karena belum support jaringan wireless. Oke, tadi ini sudah kita setting. Di sini untuk indikatornya sudah nyala, ini WLAN nya sudah nyala ya. Untuk WiFi nya kita pasang sumber internetnya. Kita pasang ya, ini untuk portnya ini bebas 1 sampai 4 karena tadi sudah diaktifkan. Kita cek di sini LAN 1 nyala. Nah, kita tinggal uji coba di smartphone ya. Di sini saya pakai smartphone Realme C15. Kita masuk ke WiFi. Tadi namanya Wonobet dan passwordnya 1 sampai 8. Oke, seperti ini untuk passwordnya. Kita coba ikuti. Di sini langsung terhubung ya. Jadi untuk koneksinya sangat cepat. Kita buka di sini untuk YouTube. Sangat cepat tanpa ada delaynya. Ini untuk nonton YouTube cukup lumayan lancar ya. Kita coba untuk speed testnya. Kita mulai ya untuk menguji kecepatan internet. Oke, dan ini hasilnya untuk speed test jaringan Nokia-nya. Untuk downloadnya 15 Mbps, untuk uploadnya 10 Mbps. Jadi cukup lumayan bagus sebagai pemancar WiFi, padahal ini router bekas. Nah, untuk harganya sendiri bisa kita cek di online. Di Tokopedia paling murah kisaran 70.000 ya, mungkin ada yang 80, ada yang 90, ini tergantung tokonya. Cuman yang paling murah kisaran 70.000. Nokia bekas ini untuk bekas IndiHome ini cukup lumayan bagus. Settingnya sangat mudah dan hasilnya cukup bagus ya. Jadi cukup sekian dulu untuk tutorial setting konfigurasi router Nokia bekas IndiHome. Dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe-nya supaya nanti saya bisa bikin video yang lebih bermanfaat.